Damai sejahtera dari Allah bagi kita semua. Perenungan Alkitab kita telah sampai pada Kejadian pasal 10. Jadi apabila kita melihat pasal 10 ini merupakan sisipan yang akan menjelaskan hubungan antara pasal 9 dan pasal 11. Keseluruhan isinya memang hanya menuliskan berkaitan dengan silsilah riwayat. Tetapi riwayat inilah yang akan menjadi pedoman kita untuk melihat leluhur dari semua bangsa di muka bumi. Nah, sejauh ini kita melihat riwayat bangsa-bangsa yang jahat dan yang tidak menyembah Allah itu dimulai dari ular, Kain dan keturunannya, yang telah dibinasakan Allah melalui air bah bersama keturunan Set pada zaman Nuh yang menjalin hubungan dan hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itu dibinasakan Allah, kecuali Nuh, istrinya dan 3 anaknya serta menantunya. Namun dalam pasal 9, Alkitab menunjukkan ternyata keturunan dari benih ular itu masih ada, yaitu Ham dan keturunannya yang telah dikutuk oleh Nuh. Seperti yang terdapat dalam pasal 9 ayat 25 ya. Berkatalah ia, terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. Kanaan ini adalah anak dari Ham. Di ayat-ayat sebelumnya disebutkan Ham ini adalah bapa dari Kanaan. Nah, dalam pasal 10, semua keturunan Ham merupakan bangsa-bangsa yang menjadi musuh kemudian dari umat Allah, dari bangsa Israel. Jadi keturunan Ham ini adalah bangsa-bangsa yang tidak menyembah Allah. Dari 32 ayat di dalam pasal 10, sebanyak 15 ayat diberikan untuk membahas keturunan Ham. Jadi ada porsi lebih untuk membahas keturunan Ham dari ayat 6 sampai ayat 20. Disebutkan di situ bahwa Nimrod merupakan seseorang yang melakukan invasi atau penyerangan kepada bangsa-bangsa lain sehingga dia menjadi penguasa pada zaman itu. Namun penguasa yang dimaksud di sini adalah penguasa dalam pengertian negatif, karena Nimrod ini apabila kita menggali kita mempelajari lebih dalam, Nimrod ini adalah contoh manusia yang tidak mengandalkan Tuhan. Manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang bahkan menentang Allah. Nanti saya akan membuat penjelasan cukup jelas mengenai Nimrod, ada di dalam segmen Bible Study ya. Dalam Kejadian pasal 10 ayat 8 dan 9, Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi Nimrod ini memang secara khusus dibahas dalam pasal 10 ini. Karena untuk menjadi penjelas bagi penguasaan Babel di dalam Kejadian pasal 11. Dan kalimat pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan, ini tampaknya merupakan kalimat positif. Tetapi disinilah letak kesalahpahaman dapat terjadi. Sebab makna sebenarnya atau makna literasi dari kalimat di atas, Nimrod ini adalah manusia terkuat di bumi yang menentang atau memberontak kepada Tuhan pada masa itu. Jadi sebenarnya pada ayat 8 dan 9, Nimrod ini adalah penentang Allah. Ya memang sesuai dengan arti nama Nimrod sendiri. Artinya adalah pemberontak. Dan pemburu yang dimaksud di sini adalah seseorang yang kuat dalam hal melakukan invasi atau menyerang bangsa lain. Selain itu juga kuat, mampu dalam kemandirian. Jadi Nimrod pada masa itu merupakan penguasa yang sesungguhnya sedang menunjukkan dirinya sebagai Lord yang berkuasa atas hidup banyak orang. Seperti yang terlihat dalam ayat 10, 11, dan 12. Itu adalah kota-kota besar yang dikuasai Nimrod sebelum manusia diserahkan ke seluruh bumi oleh Allah di dalam pasal 11 nanti ya. Kalimat Nimrod yang gagah perkasa di hadapan Allah ini adalah kalimat sindiran yang ditulis Musa bagi bangsa Israel, agar bangsa Israel yang adalah umat Allah tidak mengandalkan seorang manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi untuk hidup selalu mengandalkan Allah dan tidak mengambil tempat kemuliaan bagi Allah. Selain itu juga, mengapa Allah ingin agar Israel tahu mengenai Nimrod? Supaya mereka melihat bahwa bangsa-bangsa yang sudah mereka temui seperti Mesir,
dan yang akan mereka temui nanti di Kanaan itu adalah bangsa yang berasal dari keturunan benih ular. Bangsa-bangsa yang dikutuk oleh Allah, yang tidak menyembah Allah. Itu adalah bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan pelajaran bagi kita orang percaya saat ini, saudara, seberapa sering kita mengakui Allah dalam hidup kita? Di saat kita sedang berjaya, di saat kita memiliki semua yang kita inginkan, di saat kita merasa kita mampu, kita hebat, kita pintar, apakah di saat itu kita mengakui Allah dalam hidup kita? Ketahuilah bahwa benih ular adalah tidak mengakui kedaulatan Allah, tidak mengakui otoritas Allah dalam hidupnya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mengakui Allah sebagai Raja, sebagai Tuhan kita, sebagai yang berotoritas atas hidup kita? Atau jangan-jangan kita merasa sudah tidak membutuhkan Tuhan lagi dalam hidup kita? Dengan semua kemampuan yang kita punya, dengan semua hal yang kita miliki, saudara, jangan pernah berpikir bahwa kita mampu berjalan sendiri. Jangan pernah berpikir bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Sebab firman Tuhan jelas katakan seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Saat kita lupa melibatkan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita, saat itulah hati kita sedang menjauh dari Tuhan. Itu sebabnya kita harus selalu ingat untuk melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum tidur berdoa. Karena kita tahu bahwa ketika kita tidur, kita tidak berdaya. Setelah bangun, berdoa. Sebelum melakukan aktivitas, berdoa. Libatkan Tuhan dalam perencanaan kita. Berjalan bersama Tuhan. Maka setiap orang yang hidup melibatkan Tuhan dalam hidupnya, keberhasilan akan diberikan oleh Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Terus bersandar pada Tuhan. Terus akui Tuhan dalam setiap segi kehidupan kita. Sebab kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Kita selalu membutuhkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan, yang akan menolong kita, yang akan membukakan pintu, memberikan jalan keluar bagi kita, yang akan menghibur kita, yang akan terus memberikan sukacita di tengah-tengah kesesakan, yang akan terus memberikan damai sejahtera bagi kita. Kita semua membutuhkan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.